Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rogiba an rajulin dakhala anhu Ramadan summa salaqa qabla ayyub farla. Wallahu a'lam bimuradi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, yaitu dengan nikmat sehat walafiat dan nikmat iman serta nikmat Islam. Karena nikmat keimanan dan keislamanlah kita digerakkan hati kita untuk melangkah kaki kita ke masjid untuk melakukan kewajiban, yaitu sholat berjamaah, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at dan umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang istiqomah hingga akhir hayat kita, umat yang taat patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya dan mampu melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khotib ini, melalui mimbar ini, khotib tidak bosan-bosan untuk selalu berwasiat khusus pada diri saya sendiri selaku khotib dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita termasuk orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, karena dengan modal takwalah yang menentukan kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita untuk selalu kita merenung dalam kehidupan ini, di mana kita telah melewati bulan-bulan yang kemarin, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita meningkatkan apa yang telah dipelajari daripada bulan kemarin ini untuk meneruskan pada bulan-bulan Syawal yang sekarang ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini yaitu Jumat yang pertama di bulan Syawal, alhamdulillah kita telah diberikan kemampuan melangkahkan ke masjid, yaitu sholat Jumat, karena tidak ada yang lebih penting pekerjaan amalan pada hari ini dengan keilmuan kita atau dengan keimanan kita, yakni sholat Jumat.
Sudah lewati bulan Syawal, tentu saya akan mengucapkan tahniah atau mengucapkan tahniah, yaitu dengan kepada jamaah yang ada di masjid ini dan umumnya kepada jamaah yang di luar di sana, dimanapun berada, tidak lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, amal ibadah sholat kita, dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan yang kemarin yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan kemarin, yaitu melaksanakan puasa, itu adalah ibaratkan kita dalam sebuah lembaga atau sarana ataupun pesantren, di mana di suatu lembaga, suatu pendidikan itu ada gurunya. Jadi Ramadan adalah sarananya dan puasa adalah gurunya. Seorang santri apabila masuk ke sebuah lembaga, dalam sebuah pesantren, tentu akan taat dan turut dan patuh ketika bertemu dengan gurunya. Dan itulah suatu pendidikan dan itulah suatu aturan yang diterapkan oleh gurunya kepada santri-santrinya. Sudah kemungkinan santri yang ada di dalam pesantren tersebut itu berbeda-beda. Ketika ada gurunya, mereka akan taat dan patuh apa yang diatur oleh gurunya, dan aturan-aturan yang ada di pesantren tentu bakal taat dan turut dan patuh. Tetapi ketika ada gurunya patuh, ketika tidak ada gurunya maka berbeda-beda orang tersebut. Maka bulan suci Ramadan tersebut akan berbeda-beda ketika orang itu menjelang pada masuk bulan suci Ramadan dan menjelang atau setelah meninggalkannya bulan suci Ramadan. Kalau santri yang taat dan patuh, ada yang taat walaupun ada gurunya dan maupun tidak ada gurunya, dia akan tetap bertaat dan patuh mengikuti aturan pesantren karena punya keinginan dan cita-cita, dan dengan rasa cinta yang masuk ke pesantren akan melaksanakan apa yang diharuskan dikerjakan di waktu di pesantrennya. Tetapi ada juga orang yang masuk ke pesantren karena tidak dengan keinginan dan tidak dengan rasa cinta, karena keterpaksaan, maka itu taat patuhnya karena ada gurunya. Tetapi ketika tidak ada gurunya, maka itu akan merasakan kebebasannya dan berbeda perbuatan kelakuannya, bukannya untuk taat lagi, tapi bisa melanggar apa yang diatur oleh gurunya tersebut. Dan ada pula yang tidak taat karena masuk ke pesantrennya itu tidak dengan rasa cinta dan tidak diinginkan karena dipaksa oleh orang tuanya, sehingga masuk ke pesantren tersebut tetap tidak ada perubahan, tidak taat aturan, dan ketika ditinggalkan oleh gurunya dan meninggalkan dari pesantrennya, sama aja malah melebihi daripada apa yang dilakukan oleh di pesantren, karena itu merupakan suatu kankangan, suatu penjara bagi dia ketika di dalam berada di dalam pesantren dan berhadapan dengan gurunya. Begitu pula kita adalah seorang santri di saat di bulan suci Ramadan, maka akan berbeda-beda perbuatan atau kelakuan ketika kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan. Maka manusia terbagi 3 golongan setelah ditinggalkan di bulan suci Ramadan. Satu, ada yang taat. Ketika di Ramadan dia mampu melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnahnya. Sholat tadinya tidak berjamaah, maka rajin berjamaah. Tadinya tidak bersedekah, maka bersedekah. Tadinya puasa, tidak puasa, jadi rajin puasa. Tadinya nggak pernah ngaji, akhirnya ikut ngaji, ikut tadarusan. Tetapi di saat tidak ada Ramadannya, maka mereka akan tetap melanjutkan dengan apa yang pernah dilakukan di saat bulan suci Ramadan. Maka kata Allah, yang pertama ini adalah golongan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Orang tersebut adalah orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan,
baik untuk di saat bulan suci Ramadan maupun ditinggalkannya di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan Syawal, di bulan-bulan yang lain, mereka akan melanjutkan apa yang pernah dilakukan di bulan suci Ramadan. Maka orang tersebut kata Allah, qad aflaha man tazakka, bahagia dia akan melanjutkan di bulan-bulan Syawal tersebut, tetap akan bahagia dan berjamaahnya akan rajin, ngajinya pun juga rajin, cari ilmunya pun juga rajin, sedekahnya tetap rajin, maka tidak ada perubahan. Itulah wadan harus marobihi fasolah, tetap akan dikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan dan insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat pula. Dan golongan yang kedua, yaitu ada orang yang setelah meninggalkannya dari ditinggalkannya oleh Ramadan, maka orang itu seolah-olah ditinggalkan atau sudah ditinggalkan oleh gurunya. Maka kelakuannya tadinya malas dari ke masjid, malas sholat, malas ngaji dan malas sebagainya yang dianjurkan oleh Allah untuk beribadah, maka ketika bulan Syawal akan kembali lagi walaupun sudah dilakukan di bulan suci Ramadan, karena bukan karena kecintaan, karena bukan karena keikhlasan, tetapi ada unsur keterpaksaan dan ada unsur yang lain. Mungkin karena ingin dipuji, karena ingin takut atau malu sama tetangganya atau teman-temannya, maka ketika bulan Syawal dia merasakan akan terbebas, seolah-olah lepas dari kerangkeng-kerangkengnya tersebut. Maka orang tersebut dikatakan, kata Rasulullah SAW, warudima anfu rajulin idza jaa Ramadan sumbang salaho falam yukfarlah. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka ketika didatangkan oleh Allah beri kesempatan di bulan suci Ramadan, tetapi di hari 1 Ramadan, 1 Syawal pada bulan suci Idul Fitri, bulan suci Ramadan, ketika Idul Fitri, maka mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosanya, karena itu adalah orang termasuk orang-orang yang munafik. Maka dikatakan orang tersebut itu adalah orang-orang yang hanya formalitas saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis juga iblis berbicara dengan iblis yang lain. Kata iblis yang lain, aku sangat murka. Pada hari ini aku murka. Yang iblis yang lain, murka kenapa kamu? Murka karena pada tanggal 1 Syawal di bulan suci Ramadan, pada hari raya Idul Fitri, semua umat Islam dihapus segala dosa-dosanya, akan bersih. Jadi perjuangan kami sia-sia pada hari itu, 1 hari di Idul Fitri, maka manusia dihapus dosa-dosanya. Tetapi aku bangga lagi dan aku bahagia lagi, kata iblis. Kenapa kamu bisa bahagia lagi? Karena setelah Idul Fitri manusia akan kembali lagi pada kelakuannya yang sebelumnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan sewenang-wenang atau dengan malas-malasan dan melanggar aturan-aturan Allah, melakukan dengan segala kemaksiatan lagi, maka Allah murka kembali kepada orang tersebut. Itulah kata iblis. Maka kebanyakan manusia sudah kepastiannya banyak yang masuk ke kategori yang kedua. Di saat bulan suci Ramadan seolah-olah benar dia akan melanjutkan dan ibadah-ibadah seperti bulan Ramadan, tetapi ketika masuk bulan Syawal akan kembali kelakuannya seperti yang sebelum bulan suci Ramadan. Golongan yang ketiga, yaitu yang dimasukkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladina yatawaffahumul malaikatu dolimi anfusihim bima qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Allah telah menerangkan tanda-tanda orang yang golongan yang ketiga itu, wa qabla wa ba'da Ramadan la ghairuhu, tidak ada perubahan baik sebelum Ramadan maupun setelah Ramadan, maka orang tersebut tetap melakukan kehidupannya dengan penuh kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mewafatkan atau malaikat mewafatkan kepada orang tersebut,
Dolimina anfusihim, mereka dolim pada dirinya. Mereka orang-orang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, matinya masuk kepada surga, tetapi mereka masuk kepada dengan golongan orang yang ahli neraka. Maka malaikat bertanya, qalu bima kuntum, kenapa kau masih tetap aja masuk neraka? Orang tersebut bilang, maka berkata, qalu kunna mustad'ifina fil ard, karena kami adalah orang yang lemah di dunia ini. Lemah karena apa? Lemah karena lingkungan, lemah karena teman, lemah tidak mampu menghindari daripada apa yang dilarang Allah, tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, terus untuk berjalan melakukan kemaksiatan, baik sebelum Ramadan, di saat Ramadan tidak berpuasa, tidak sholat, dan tidak patuh pada apa yang dilakukan di saat Ramadan yang harus dilakukan oleh seorang setiap muslim. Maka di bulan Syawal 1 Syawal maka dia kembali seolah tidak ada berubah, tetap melaksanakan untuk perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu adalah ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masiro. Kenapa seperti itu? Karena kata malaikat, kenapa kamu masuk termasuk itu? Adalah qalu kunna mustad'ifina fil ard, menyatakan sempit, karena menyatakan dia tidak mampu, menyatakan dia lemah dalam kehidupan di dunia ini. Kata Allah, kata Rasulullah, kata malaikat, maka bertanya malaikat atau memberikan jawaban, apakah di dunia ini tidak sempit, tidak luas? Kata malaikat, qalu lam takun ardullahi wasi'atan fakhrujaha fatuhrijuha biha. Maka apakah di dunia ini adalah sempit? Dunia ini adalah luas. Allah menciptakan dunia itu dengan seluas-luasnya. Kenapa kalian tidak berhijrah saja? Di muka bumi ini banyak tempat yang tidak ketergantungan dengan lingkungan, tidak ketergantungan dengan teman, tidak ketergantungan dengan apa yang diperbuatkan yang tidak sesuai dengan agama aturan Allah. Maka orang itu tidak mau berhijrah di saat-saat orang yang berlomba untuk mencari ridhonya Allah. Itulah golongan yang ketiga. Maka mereka termasuk adalah golongan orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. Marilah kita mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kemarin yang hasil kita ibadah akan dilanjutkan. Allah selalu membimbing kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah, mampu menjalankan apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan dengan kerajinan ibadah-ibadah yang jarang dilakukan di bulan-bulan yang lain. Maka kita lanjutkan di bulan Syawal ini seperti biasa, sholat malam, dan kita dilakukan pada bulan biasa, yaitu dengan diganti dengan tahajud 11 rakaat. Mudah-mudahan Allah selalu menerima ibadah kita, Allah selalu mendapatkan bimbingan, memberi bimbingan kepada kita semua, dan mudah-mudahan tergolong orang-orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.